Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab yang keempat yang berjudul persamaan garis lurus. Untuk pertemuan ini, kita akan membahas mengenai gradien atau kemiringan garis. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Oke. Gradien garis yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah gradien dari gambar, yang kedua gradien dua titik, yang ketiga gradien dari persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX plus C, yang keempat gradien dari persamaan garis yang berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Sebenarnya masih ada gradien yang selanjutnya, yaitu mengenai gradien garis yang sejajar dan tegak lurus yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama, gradien garis. Gradien adalah tingkat kemiringan garis. Gradien kita simbolkan dengan huruf M. Gradien didapatkan dari perbandingan komponen Y dan komponen X. Coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat gambar sebuah tangga. Kita ketahui ya bahwa tangga itu berbentuknya miring. Miring artinya dia mempunyai gradien, artinya dia punya tingkat kemiringan tertentu. Nah, berapa sih kemiringan dari suatu tangga? Nah, tadi rumus gradien didapatkan dari perbandingan komponen Y dan komponen X. Yang manakah itu komponen Y? Komponen Y adalah yang ini. Atau kita sebut adalah garis yang vertikal, yang ke atas. Kemudian komponen X adalah yang bawahnya, atau kita sebut adalah garis yang horizontal. Nah, karena perbandingan komponen Y dan komponen X, maka rumus gradien adalah M sama dengan Y per X. Oke, jadi rumus gradien adalah M sama dengan Y per X. Sangat mudah bukan? Oke, selanjutnya, arah kemiringan dan tanda dari gradien garis. Oke, jadi sebuah garis itu bisa miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Coba kita lihat garis yang ini. Nah, kalau kita lihat sebuah garis miring ke kanan atau ke kiri, kita lihat dari bawah ke atas. Nah, kita lihat pertama dari gambar yang ini ya. Kalau dari bawah sini, kita tarik garis ke atas. Oke, menyesuaikan dengan garisnya. Nah, ini mengarah ke tangan kamu yang mana nih? Ini mengarah ke kanan kan? Dari bawah ke atas, ini mengarah ke kanan. Nah, ternyata gradien untuk garis yang miring ke kanan, tandanya adalah positif. Sedangkan untuk yang miring ke kiri, sama ya, lihatnya dari bawah ke atas nih, dari sini. Tarik garis ke atas. Nah, anggap ya sama. Ini ke kiri. Ke kiri. Nah, kalau garisnya miring ke kiri, gradiennya itu negatif. Nah, jadi dipahami dan diingat kalau ke kanan itu gradiennya positif. Positif nih nanti M-nya. Nah, kalau ke kiri nanti M-nya itu negatif. Oke. Ilustrasi tanda gradien garis. Nah, seperti ini saat mendaki gunung. Nah, saat mendaki gunung, coba kalau lihat dari bawah ke atas, ini mengarah ke mana? Mengarah ke kanan. Nah, tadi kita tahu kalau ke kanan, gradiennya itu positif, N-nya positif. Nah, bahasa Inggris dari gradien itu bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai slope. Jadi artinya ini positif slope, artinya gradiennya itu positif untuk yang miring ke kanan. Kemudian kalau kamu di atas gunung nih, berjalannya itu lurus saja. Jalanannya tidak menanjak ataupun menurun. Nah, ini kemiringannya atau slope-nya itu 0. 0 artinya 0. Jadi M-nya sama dengan 0 saat daerahnya itu datar gitu ya. Kemudian saat kamu terjun bebas ke bawah, nggak terjun bebas sih, meluncur gitu ya. Meluncur ke bawah, tapi buat panahnya jangan dari atas ke bawah, tapi ke sini, dari bawah ke atas. Tadi perjanjian kita buatnya itu dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas, ini mengarah ke arah mana nih? Ke arah tangan kamu yang ke kiri, berarti ini ke kiri. Miring ke kiri ini. Karena miring ke kiri, maka kemiringannya itu negatif slope. Kemudian kalau terjun bebas nih dari atas tiba-tiba kamu meluncur ke bawah, seperti ini.
gradiennya berarti terjun payung ke bawah. Ini namanya undefined slope, artinya kemiringannya undefined. Kemiringannya tidak tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi gitu ya. Oke, jadi kalau naik, ini M-nya positif. Kalau ke kanan, M-nya positif. Kalau ke kiri, M-nya negatif. Kalau datar seperti ini, M-nya sama dengan 0. Kalau terjun bebas ke bawah, itu M-nya tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya. Coba tentukan tanda gradien tiap garis di bawah ini. Oke, ada garis seperti ini. Ibu kasih lagi ilustrasi sebelumnya seperti ini. Nah, ini miring kemana nih garis yang biru nih? Tarik dari ke bawah ya, dari bawah ke atas. Nah, ini mengarah ke mana? Ke tangan kamu yang mana? Ke kiri. Oleh karena itu, kalau ke kiri, itu M-nya adalah negatif. Gradiennya tandanya adalah negatif. Kemudian, contoh selanjutnya. Nah, ini kemana nih? Dari bawah sini, tarik ke atas. Ini mengarah ke kanan. Kalau ke kanan, itu gradiennya positif. Jadi, M-nya sama dengan positif. Positif. Selanjutnya, nah, seperti ini. Ini apa nih? Ini kamu jalannya mendatar aja ya. Kalau jalannya mendatar, itu tadi apa? Seperti ini di atas 0. 0 adalah 0. Jadi, M-nya sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini terjun payung. Terjun payung, nya ke bawah. Ini M-nya tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya. Gradiennya sekarang dari gambar. Kita baru masuk ke subbab yang pertama nih. Gradien dari gambar. Oke. Ibu punya gambar seperti ini. Gambar garis yang seperti ini. Gradien garis di bawah ini adalah, kita butuh langkah-langkah. Yang pertama, beri tanda M sesuai miring ke kanan atau ke kiri. Ingat, kalau ke kanan gradiennya positif, kalau ke kiri gradiennya negatif. Jadi pertama kamu harus tentukan ini miring ke kanan atau ke kiri. Dari bawah sini, tarik garis ke atas ya. Ini mengarah kemana? Ke kanan atau kiri? Ke kanan. Berarti kalau kanan, M-nya apa? M-nya positif. Jadi, miring ke kanan, M-nya positif. Langkah kedua, hitung banyak langkah pada komponen Y atau yang vertikal. Vertikal itu yang ini ya, yang tegak. Ibu di sini. Jadi kita mau mulai sini nih. Nih garis ini kita ambil titik potongnya. Ibu di sini ambil angka 6. Kenapa angka 6? Karena garis ini memotong sumbu Y di angka 6. Nah, selanjutnya untuk di sumbu X dia memotong di angka 4. Jadi kita mau menghubungkan nih 6 sama 4 dengan garis yang lurus ke bawah dan lurus ke samping. Nah, di sini dari angka 6 ini, dari titik 6 ini Ibu minta bantuan sama si Masya. Tahu kan Masya and the Bear? Nah, Masya. Masya. Nih, Bu hapus dulu. Masya. Jadi Masya kan mau ke angka 4 nih. Masya dari angka 6 mau ke angka 4. Berarti Masya harus turun dulu dong. Nih, harus ke vertikal dulu nih, ke bawah. Masya turun ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini Masya berapa langkah sih ke bawah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ke bawah itu namanya komponen Y. Komponen Y. Jadi didapat Y-nya berapa? Ini komponen Y ya. Y sama dengan 6 langkah. Jadi Y-nya sama dengan 6. Kemudian, Masya belum selesai nih. Masya baru sampai bawah. Sedangkan tujuan kita, Masya ini harus sampai angka 4. Berarti Masya harus ke kiri, ya kan? Masya ke kiri. Masya ke kiri. Nah, berapa langkah tuh? 1, 2, 3, 4. Nih, kalau ke kiri itu adalah komponen si X atau horizontal, ya kan? Komponen horizontal berarti X. X, kenapa X? Karena ini kan sumbu X. X sama dengan 4. Bisa diisi X-nya sama dengan 4. Kalau sudah, masukkan X dan Y ke rumus M. M sama dengan Y per X. Jangan terbalik. Y-nya dulu baru X. Berarti M sama dengan 6 per 4. 6-nya itu Y, 4 itu X. Berarti 6 per 4 harus disederhanakan. Sederhanakan.
Menjadi berapa tuh? 3/2. Masing-masing dibagi 2. Oke? Tandanya apa tuh? Tandanya plus ya. Tandanya plus, jadi di sini tetap 3/2 saja. Oke? Kemudian selanjutnya. Gambarnya seperti ini. Angkanya sama nih. Di 6, yang satu lagi di 4. Kalau tadi di min 4. Nah, kita lihat dulu. Ini miring ke kanan atau ke kiri nih? Kalau dari bawah ke atas, ini miring ke kiri ya kan? Nah, setelah itu berarti diisi miring ke kiri itu M-nya adalah negatif. Jangan lupa, ini tuh kata kuncinya, M-nya negatif. Kemudian ada Masya lagi, Masya harus ke bawah. Masya ke bawah berapa langkah nih? Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 0 ya. Berarti berapa Y-nya? Y-nya sama dengan 6. Abis ini Masya ke kanan sampai angka 4. Berarti berapa langkah tuh dari 0 ke 4? 1, 2, 3, 4. Berarti ini sumbu apa nih? Sumbu X. X-nya sama dengan 4. Berarti masukkan ke rumus M. M sama dengan Y per X, dan jangan lupa ada tandanya. Karena M-nya negatif, berarti di sini tambahin negatif. M sama dengan minus 6/4. Minus 6/4. Jangan lupa kasih minus ya, karena dia miring ke kiri. Diperkecil menjadi minus 3/2. Jadi seperti itu. Sama nih angkanya, yang satu 3/2, yang satu min 3/2. Cuma karena miringnya beda, yang satu ke kanan dan satu ke kiri, nah maka di sini ada negatifnya. Sesuai dengan tadi, miring ke kiri itu negatif. Oke? Contoh yang selanjutnya dari gambar. Kalau seperti ini, seperti apa? Sama caranya, langkah-langkahnya, tentukan dia miring ke kanan atau ke kiri. Ini kemana nih? Ini ke kanan, dari bawah ke atas ya. Ini dari bawah ke atas, dia itu mengarah ke tangan kamu yang kanan, jadi ini miring ke kanan. Kalau miring ke kanan, artinya M-nya positif. Selanjutnya, Ibu masih minta bantuan si Masya untuk turun ke bawah. Turunnya kemana nih? Nih, jadi kan kamu mau ke ujung sini, jadi kamu turunnya sampai sini. Karena mau ke ujung sini, kamu turunnya sampai sini. Turun Masya. Nah, berapa langkah nih Masya turun? 1, 2, 3. Berarti ini apa? Y sama dengan 3. Setelah itu Masya harus ke kiri. Masya ke kiri. Nah, berapa langkah Masya ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini apa? X sama dengan 6. Setelah itu masukkan ke rumus M. M sama dengan 3/6. Diperkecil menjadi 1/2. Oke. Selanjutnya yang ini miringnya kemana? Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ini miring ke kiri. Kalau ke kiri M-nya nanti harus kasih tanda negatif ya. Oke, selanjutnya Masyanya turun ke bawah. Sampai mana turun ke bawah? Karena tujuan kamu di sini, berarti turun ke bawahnya sampai sini. Turun ke bawah. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ke kanan. Jadi ini apa? Y-nya sama dengan 4 ya. Y-nya sama dengan 4. Kemudian ke kanan si Masya. Berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X-nya sama dengan 6. Berarti M-nya jangan lupa kasih tanda negatif nih. M sama dengan minus 4/6. Diperkecil menjadi minus 2/3. Seperti itu ya, paham gradien dari gambar. Selanjutnya, Ibu masih kasih lagi nih contoh yang sebelumnya. Diingat dan rumusnya Y per X. Oke. Ini miring kemana nih? Miring ke kiri. Ke kiri, berarti M-nya negatif. Langsung, M sama dengan minus berapa nih? Ini turun. Jadi di sini kasih titik. Di sini dikasih titik. Turun berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Ke kanan, 1, 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Jadi minus Y-nya 4/2. Berarti minus berapa? Minus 2. Oke, selanjutnya. Ini miring kemana? Miring ke kanan. Miring ke kanan, M-nya itu plus. Berarti ini kasih titik di atas, di ujung di sini, kasih titik lagi di ujung sini, turun.
1, 2, 3, 4, 5, 5 sampai sini ya. Berarti ini Y-nya sama dengan 5, turun lagi ke samping 1, 2, 3, berarti X-nya sama dengan 3. Masukkan ke sini. Karena positif ya, langsung 5/3. Selanjutnya, kalau yang lurus gini M-nya sama dengan 0. Kalau yang turun ke bawah ini, M-nya sama dengan tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya kita ke yang kedua, gradien dari 2 titik. Nah, gradien dari 2 titik itu rumusnya sebenarnya sama nih, dari M sama dengan Y per X. Tapi karena titiknya ada 2, jadinya Y-nya ada 2. Jadi Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Nah, contohnya, gradien garis yang melalui titik 4,6 dan min 2, min 5 adalah, Ibu, untuk memudahkan, Ibu buat dulu ilustrasi gambarnya, tapi nanti tidak perlu pakai ilustrasi gambar, langsung pakai rumusnya saja. Jadi Ibu punya titik 4,6. Bisa ya, 4,6 di sana, X-nya 4, Y-nya 6. Kemudian titik min 2, min 5. X-nya min 2, Y-nya min 5, seperti itu. Selanjutnya, garis melalui 2 titik tersebut. Berarti dari 2 titik ini Ibu tarik garis yang melalui 2 titik tersebut. Nah, kemudian jawab deh pakai rumus Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Pertanyaannya yang mana sih X1, X2? Yang mana sih Y1, Y2? Nah, seperti ini. Jadi urutannya X1, Y1. Yang bawahnya X2, Y2. Berarti kita masukkan ke rumus, kita butuh Y2 dikurangi Y1. Y2 yang mana? Ini Y2 dikurangi Y1. X2 dikurangi X1, rumusnya itu kan. Berarti Y2 yang Ibu kasih warna biru, Y1 juga warna biru biar sama. Berarti min 5 dikurang sama 6. Kemudian X2 kurang X1 itu min 2 dikurang 4. Berarti bisa diisi ya, biru kurang biru per pink kurang pink. Sama dengan min 5 dikurang 6 per min 2 dikurang 4. Kalau tanda sama tinggal ditambah. Tanda sama ditambah. Berarti min 5, min 6 jadi min 11. Min 2, min 4 jadi min 6. Kemudian karena tandanya ada yang sama nih, boleh dicoret nih. Kalau udah seperti ini, dicoret. Min bagi min jadi plus, jadi sama dengan 11/6. Jadi ini kemiringannya. M-nya sama dengan 11/6, seperti itu. Contoh selanjutnya, gradien garis yang melalui titik min 5,7 dan min 2,1. Tulis dulu rumusnya, M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Nah, kalau seperti ini, jangan lupa urutannya ya. X, Y, X, Y. X1, Y1, X2, Y2. Yang belakang kurangi yang belakang, yang depan kurangi yang depan. Biar mudah Ibu kasih warna nih. Nah, min 1 itu Y, 7 itu Y, Y2 sama Y1. Min 2 itu X2, min 5 itu X1. Berarti bisa dimasukkan ke rumus hijau kurang hijau, pink kurang pink. 1 dikurang 7, min 2 dikurang min 5. Minnya yang di tengah double nih. Min ketemu min menjadi plus. Jadi biar mudah Ibu tulisnya 1 kurang 7 per min 2 ditambah 5. 1 kurang 7. Ayo, tanda beda. Tanda beda itu dikurang. Dikurang ya. 1 dikurang 7 berarti 7 kurang 1 menjadi 6, tapi negatif. Min 2 tambah 5 artinya 5 dikurang 2 itu 3. Tandanya positif ikut si 5. Jadi min 6 bagi 3. Min bagi plus min, 6 bagi 3 itu sama dengan min 2. Jadi kemiringannya adalah min 2. Jadi walaupun tanpa gambar, ini bisa dijawab. M-nya sama dengan min 2. Kemudian ini juga sama ya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Yang belakang kurang yang belakang. Min 6 dikurang min 2, yang depan kurang yang depan. Min 5 dikurang min 4. Tandanya double menjadi plus, jadi min 6 ditambah 2 per min 5 ditambah 4. Tanda beda dikurang ya, 6 dikurang 2 jadi 4, 5 dikurang 4 jadi 1, tapi tandanya min. Min 4 dibagi min 1 sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4? Karena minnya dicoret dua-duanya. Jadi ini M-nya sama dengan
4. Bisa ya, gradien dari 2 titik. Harus banyak latihan. Yang ketiga, gradien dari persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Jadi seperti ini, ada sebuah garis yang persamaannya misalnya Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, kita lihat nih, kita hitung gradiennya dari gambar. Kalau dari gambar, kita butuh titik acuan nih. Karena di garis ini yang berpotongan dengan jelas itu di sini, sama di sini, ya kan? Yang lainnya titiknya nggak ada yang pas di ujung ini loh, di ujung kotaknya, cuma ini sama ini. Bisa sih ada yang lain. Ibu ambil yang ini. Kotak yang ini sama yang ini, kan berpotongan sama garisnya tuh. Nah, kita hitung M-nya. Nah, turunnya berapa langkah nih? Dari titik ini ke titik ini turun 2 langkah, berarti 2 ya, Y-nya 2. Ini juga ke sampingnya 1 langkah. Berarti ini Y-nya 2, X-nya 1. Berarti M-nya berapa? M sama dengan, di sini ya, M sama dengan 2/1. 2/1 sama dengan 2. Jadi M-nya 2. Nah, ternyata kalau kamu lihat nih, M-nya kan 2 nih ya. Jadi ini garis yang ini nih, M-nya pasti 2. Mau ambil titik yang manapun, ini sama yang manapun, itu pasti M-nya 2, karena tadi udah kamu coba salah satu titiknya, dua titiknya. Jadi M-nya 2. Nah, ternyata kita lihat nih, M-nya kan 2 ya. Kita cocokin sama persamaan garisnya, Y sama dengan 2X tambah 1. 2 itu adalah, angka sebelum X, atau angka di depannya X. Jadi, 2 itu tuh M-nya. Jadi, M-nya tuh nggak harus bikin garis, terus hitung turun-turunnya. Kalau dikasih tahu persamaan seperti ini, M-nya itu adalah angka di depan X. Jadi, gradien, kalau persamaannya Y sama dengan MX tambah C, M itu adalah angka di depan atau sebelum X. Seperti tadi, Y sama dengan MX plus C. Ada Y sama dengan 2X plus 1. Nah, itu M-nya itulah angka sebelum X. Berarti M-nya sama dengan 2. Mudah banget ya, tinggal lihat aja angka di depan X. Contoh yang lainnya, gradien dari garis Y sama dengan 3X adalah, bentuknya itu nggak harus Y sama dengan 3X tambah 5 gitu ya. Ini yang belakang kan nggak kita gunakan. Ini nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting itu angka sebelum X. Jadi di sini M-nya adalah angka sebelum X, yaitu 3. Jadi M sama dengan 3. Untuk soal yang ini, M-nya berapa? Kita lihat. Nah, angka sebelum X ya. Berarti M-nya sama dengan min 4. Lagi. Angka sebelum X. Ini 2/3. Jadi M sama dengan 2/3. Jadi M itu bisa di belakang gini ditaruhnya, asalkan dia itu sebelum X, bukan 2. Nggak harus di depan, nggak harus di samping sama dengan, tapi yang penting di sampingnya X. Oke, paham ya? Selanjutnya, yang terakhir, persamaan garisnya berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi kita punya rumus baru, cuma rumusnya ini kita turunkan dulu nih dari persamaannya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Yang pertama mau kita pindah ruas itu adalah BY. Yang mau kita pindah ruas itu adalah AX. AX pindah ruas ke kanan, jadi min AX ya, setuju? Kemudian C pindah ruas juga ke kanan, jadi min C. Jadi BY tinggal sendirian. Kemudian B-nya pindah ruas ke bawah, jadi pembagian. Jadi Y sama dengan minus A per B, X dikurang C per B. Nah, tadi kan udah tahu, M itu adalah angka sebelum X. Jadi M-nya adalah min A per B. Jadi kalau garisnya bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, M-nya itu adalah minus A per B. A itu apa? A itu adalah angka sebelum si X. B itu apa? B itu adalah angka sebelum Y. Langsung kita ke contoh soal. Gradien garis 5X dikurang 3Y tambah 15 sama dengan 0 adalah, yang pertama, buat dulu nih, disejajarkan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dengan soalnya. Biar kelihatan A-nya mana, B-nya mana, C-nya yang mana. Jadi di sini, lihat deh, A-nya itu kan sebelum X. Berarti sebelum X-nya 5. Jadi A-nya sama dengan 5. B itu kan sebelum Y. Jadi B-nya adalah min 3. Oke.
Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus M-nya. M adalah minus A per B. Minus itu paten ya, maksudnya minus A, harus ada minusnya di depan A. Jadi sama dengan minus, jadi kan di sini 5-nya nggak minus ya, nih 5-nya nggak minus. Tapi di sini ada minus dari rumus, jadi minus A-nya itu 5 per B-nya itu apa adanya, minus 3. Jadi minus 5 per minus 3. Diapakan tuh kalau ada tandanya sama atas bawah dicoret atau dibagi. Jadi sama dengan 5 per 3. Jadi M-nya adalah 5 per 3. Gitu gampangnya. Asal kamu tahu A-nya berapa, B-nya berapa, masukkan ke rumus M sama dengan minus A per B. Tulis lagi di sini. M sama dengan minus A per B. Selanjutnya, gradien dari garis X tambah Y dikurang 8 sama dengan 0 adalah, perhatikan di sini. Di sini biasanya kan ada angka di depan ya, 5X min 3Y plus 15. Di sini X nggak ada angka di depan, Y nggak ada angka di depan. Kalau nggak ada angka di depan itu artinya angkanya itu 1. Ini jadi 1X dan ini 1Y. Paham ya? Kalau nggak ada angkanya itu 1. Setelah itu sama, tentukan A. A itu angka sebelum X, berarti A-nya adalah 1. B itu adalah angka sebelum Y, berarti B-nya adalah 1 juga. Jadi masukkan ke rumus M minus A per B sama dengan minus 1 per 1, sama dengan minus 1. Jadi M-nya adalah minus 1. Oke, selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik, karena ini adalah dasar untuk bab 4. Jadi ini harus dipahami banget mengenai gradien, sehingga bisa untuk mengerjakan materi-materi selanjutnya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.